Baik Sobat Pipos, terima kasih terus menyaksikan Mom and Kids Ibu Cerdas Anak Sehat. Oke, kita langsung nih ke sesi tanya jawab dari pemirsa dan Sobat Pipos di rumah. Oke, pertanyaan pertama dari Fahrijal nih dari Instagram. Pak, kalau olahraga itu termasuk self healing nggak? Apa itu tergantung sama masing-masing diri, mungkin pribadi masing-masing gitu. Olahraga ya, sama Mm, sebenarnya tadi olahraga, kemudian liburan, itu mm, sebenarnya refreshing kan. Misalnya olahraga pada diri sendiri itu kan membuat kita refresh karena merupakan hal yang kita sukai gitu ya. Jadi mm, olahraga termasuk misalnya kita menjahit, misalnya kalau memang itu adalah sesuatu yang disukai, itu juga membuat kita bisa refresh ya sebenarnya. Refreshing ya maksudnya. Kemudian misalnya main games ya. mm, Kan sekarang banyak yang muda-muda tuh suka main game, itu mm, juga salah satu yang refreshing. Tapi belum tentu itu adalah self healing ya. mm, Belum tentu itu adalah penyembuhan luka batin karena kan memang yang dimaksud dengan self healing itu kan bagaimana kita menyembuhkan luka batin tadi gitu ya. mm, Ya permasalahan-permasalahan yang dulu gitu ya, yang mungkin itu menjadi momok bagi kita gitu ya. mm, Makanya ada hal-hal yang kegagalan tadi gitu ya. Dilihat dari apa yang kita rasakan pada waktu itu. Nah, jadi sebenarnya itu kalau memang sifatnya adalah refreshing terhadap diri sendiri ya bisa. mm, Ya, artinya kan bentuk pengalihan dulu. Ya, sebenarnya itu coping sih sebenarnya. Coping itu kan mm, bagaimana kita menyembuhkan terhadap stres, itu merupakan suatu coping stres gitu ya. Ketika ada suatu permasalahan, maka kita mengalihkan sementara sebelum kita menyelesaikan gitu ya. Itu mm, saya rasa masih wajar. Yang penting kan kita ada batasan-batasan di sini. Jangan sampai setiap ada masalah gitu ya, mm, kita selalu menganggap bahwa kita abaikan gitu ya permasalahan gitu, atau melarikan diri terhadap permasalahan itu kan membuat kita menjadi kurang matang juga sih sebenarnya, padahal masalah-masalah itu ya kita harus hadapi gitu ya. Jadi menurut saya hal itu kalau memang kita dalam suasana yang tidak nyaman, artinya dalam suasana stres, dalam mm, suasana yang mungkin ada masalah ya terhadap diri kita gitu ya, kita harus menyelesaikan. Kalau memang itu adalah suatu bentuk pengalihan ya nggak apa-apa gitu ya. Yang pasti kita harus bertanggung jawab juga terhadap permasalahan yang akan kita hadapi. mm, Bagaimana kita menghadapi permasalahan tersebut ya. Otomatis kan kita harus refreshing dulu kan, kita harus seger dulu pikiran. mm, Jangan sampai ketika kita dalam memutuskan suatu permasalahan itu, ketika kita dalam suasana yang galau gitu ya, dalam suasana yang pikiran kita berkecamuk gitu ya. Kita kan pikiran gitu ya, pikiran kemudian dalam bentuk emosi, dalam bentuk perilaku itu yang kita harus ubah kan, kalau mm, memang kita melakukan self healing. Tapi kalau memang cuma liburan berolahraga itu kan tidak ada yang kita ubah. mm, Ya, misalnya tadi gitu ya, ketika kita ada permasalahan dengan masa lalu tadi, eh, kita kalau memikirkan masa lalu maka menyesal gitu ya. Artinya kan penyesalan ini yang harus kita kelola gitu ya. Bagaimana penyesalan itu bisa bisa kita bukan represi, tapi kita bisa menyelesaikan permasalahan mm, masa lalu itu gitu ya. Caranya bagaimana ya? Ya bisa jadi dengan memaafkan diri, berdamai tadi itu adalah salah satunya gitu ya. mm, Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kita tetap harus bertanggung jawab untuk memecahkan masalah. Kalau memang dinamakan dengan self healing, kalau memang itu bentuknya adalah bukan untuk me- menyembuhkan luka batin itu, maka itu bukan self healing. Jadi bisa aja itu adalah refreshing sebelum kita mungkin bisa menyelesaikan permasalahan dalam diri kita gitu. mm. Oke, lanjut nih pertanyaan dari Daki Kwek YouTube. Kalau liburan bersama keluarga untuk menenangkan diri, tapi saat di tempat liburan ternyata anak-anak malah berkelahi. Apa solusinya supaya bisa tenang, katanya? Solusinya ya bagaimana untuk tenang. Mm, Sebenarnya kan masuknya liburan itu adalah bagaimana kita merefreshing diri, bagaimana kita agar lebih fresh lagi lah gitu kan. mm,
ketika menghadapi tugas-tugas yang selanjutnya gitu ya. Dan apakah memang anak itu menjadi suatu permasalahan baru gitu ya ketika kita liburan. Nah, tentunya kan kita serahkan gitu ya kepada orang tua masing-masing. Apa sih yang tujuan utamanya apa sih sebenarnya untuk liburan tadi? Apakah memang ada menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya antara suami istri, kita perlu curhat, kita perlu berbagi perasaan gitu ya dengan suami istri sehingga anak dianggap mengganggu gitu ya. Atau memang tujuannya adalah ketika kita liburan ini ya untuk merekatkan keluarga. Jadi anak kan bisa jadi dia juga sibuk dengan tugas-tugas sebelumnya gitu kan. Tugas-tugas yang di sekolah gitu. Jadi perlu juga refreshing. Nah, kalau memang tujuannya adalah untuk refreshing dan kita perlu satukan pemikiran juga sih bahwa anak-anak kemudian orang tua ya ke suatu tempat tertentu itu adalah dalam rangka untuk mempererat gitu ya antar keluarga, karena kan memang kadang-kadang apalagi di zaman sekarang ini orang tua aja bisa sampai malam maghrib ya. Anak-anak juga bisa jadi sampai sore ya, kemudian malamnya tidak ada quality time yang bagus gitu ya, artinya capek, habis isya tidur gitu ya. Kemudian apalagi zaman-zaman sekarang gitu ya, masing-masing anak bisa megang gadget masing-masing, otomatis ketika berkomunikasi pun agak sulit. Nah, jadi kalau memang untuk mempererat gitu ya, kualitas yang bagus gitu ya antara anak dan orang tua, bisa jadi salah satunya adalah liburan. Dan apapun permasalahannya pada waktu itu ya tentunya harus kita harus bertanggung jawab juga untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan menganggap bahwa anak malah dianggap mereka yang mengganggu liburan gitu ya. Padahal kita melihat dulu gitu ya, anak yang dibawa apakah memang sudah tepat usianya gitu ya untuk dibawa, atau malah tidak tepat kalau memang kita mempunyai babysitter misalnya untuk yang dibawa, itu nggak masalah. Tapi kalau memang tidak ada ya kita harus juga berkorban gitu ya. Artinya selain liburan kita juga harus bagaimana kita mengasuh anak ya. Ketika liburan kan kadang-kadang anak juga tidak bisa diprediksi ketika kita mau ke tempat yang lain dan itu perlu perjalanan misalnya, apalagi suasana yang outbound itu di luar ya, tidak di mall. Nah, bisa jadi anak jadi capek. Nah, itu kan juga membuat permasalahan-permasalahan yang baru. Tapi saya rasa kalau memang tujuannya adalah untuk liburan, untuk mempererat keluarga gitu ya, untuk mengunjungi keluarga juga misalnya di tempat lain, ya itu yang harus kita kuatkan lagi gitu ya, tujuannya apa sih gitu ya untuk liburan. Ini kita sudah sampai di penghujung acara. Sekiranya kalau Mas Sukma ada yang mau dikasih tahu buat Sobat Bipos dan Mom and Kids di rumah nih, mengenai tema kita kali ini, mungkin ada closing statement yang mau dikasih? Ya, baik. Ini self healing adalah terkait dengan masalah mental sebenarnya. Kalau memang masalah mental yang ada pada orang tua itu bermasalah, maka efeknya bisa ke anak gitu ya. Pola asuh juga kepada anak jadi terhambat. Jadi makanya ini adalah suatu hal yang penting gitu ya. Bagaimana kita bisa lepas dari luka batin ini, kita bisa menyembuhkan luka batin ini gitu ya. Artinya masalah-masalah di masa lalu itu bisa kita pulihkan gitu ya. Dengan demikian kalau memang kita bisa memulihkan itu, kita bisa lebih nyaman, kita bisa lebih bahagia, suasana psikologis kita bisa lebih nyaman, sehingga kita bisa produktif ya. Artinya produktif ini tidak hanya kepada pekerjaan, juga sebagai ibu rumah tangga, juga kalau memang kita di pendidikan, itu di pendidikan gitu. Artinya ini memang kita harus bisa tampil produktif dalam agar di psikologis kita menjadi lebih sehat di sini. Makanya saya rasa tadi juga sudah dijelaskan apa sih bedanya healing sama self healing gitu ya. Artinya adalah bentuk-bentuk permasalahan psikologis yang memang kita harus sembuhkan. Jangan sampai penyesalan kita yang di masa lalu, kegagalan kita di masa lalu, apa yang kita rasakan di masa lalu itu akan berdampak nantinya
bagi kita di kemudian hari. Artinya kan kita bisa, kalau memang itu bisa ditanggulangin gitu, artinya kita bisa sehat secara psikologis ya. Mungkin Oke. itu. Jadi nggak kerasa nih udah sejam kita dan Sobat Bipas berbincang-bincang dengan Mas Sukman Nur Akbar dalam tema kita self healing dalam keluarga. Oke. Semoga apa yang telah kita sampaikan berguna serta bermanfaat untuk kita semua. Tentunya jangan lupa terus saksikan Mom and Kid lainnya dengan tema yang menarik lainnya. Saya Tania Anggraini dan Mas Sukma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.